Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kami, channel Mevita Education, channel dimana kita bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini, yaitu video kedua, kita akan belajar mengenai soal-soal manajerial yang kemungkinan besar akan keluar pada seleksi P3K 2024 atau selanjutnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa soal-soal yang ada di channel ini merupakan soal-soal dari pengalaman saya ketika melakukan seleksi P3K 2023 dan juga sudah disesuaikan dengan kisi-kisi dari Permenpan. Kisi-kisi mengenai manajerial ada 3 aspek. Yang pertama ada integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Nah, saya harap teman-teman bisa menggunakan kisi-kisi ini, aspek-aspek ini untuk sebagai pedoman ketika teman-teman menjawab soal ketika mengikuti seleksi nanti. Baik, kita langsung saja pada soal yang pertama. Anda merupakan karyawan baru di sebuah instansi. Sebelum menjadi karyawan, Anda sudah berjanji pada diri sendiri untuk menjadi karyawan yang profesional. Terbukti saat ini Anda menjadi karyawan yang ulet, percaya diri, mempunyai public speaking yang baik, dan jujur. Sehingga pemimpin Anda tidak ragu memberikan beasiswa S2 pada Anda. Bagaimana sikap Anda? Baik teman-teman, di sini pemimpin Anda itu tidak ragu memberikan beasiswa S2 kepada Anda karena sikap Anda yang ulet, percaya diri, dan mempunyai public speaking yang baik dan juga jujur. Mari kita lihat opsi yang pertama, yaitu Anda senang dan bersemangat. Oke, ini hanya sebuah perasaan yang teman-teman, bukan sebuah aksi nyata. Nah, lalu yang B, menerima beasiswa tersebut dan berterima kasih pada atasan. Ini bagus ya teman-teman, Anda menerima beasiswa tersebut lalu kemudian mengucapkan terima kasih kepada atasan. Kita keep dulu jawaban yang B. Lalu yang C, menyarankan pimpinan untuk memberi beasiswa pada senior Anda yang lebih pantas. Ini kurang tepat ya teman-teman, secara tidak langsung menyarankan pimpinan untuk memberi beasiswa kepada senior Anda merupakan sikap Anda menolak secara halus. Kita tidak boleh menolak kesempatan yang sudah diberikan kepada kita ya teman-teman. Jadi jawaban yang C ini kurang tepat. Lalu jawaban yang D, segera bersiap dan mengawasi barang Anda. Ini sebenarnya tepat ya teman-teman, namun ini terlalu tergesa-gesa. Anda terlalu tergesa-gesa karena langsung bersiap dan mengemasi barang. Padahal kita tidak tahu beasiswa ini kapan waktunya dan di mana juga tempatnya, seperti itu. Sebelumnya ini adalah soal mengenai pengembangan diri. Kunci dari aspek pengembangan diri yaitu kita tidak boleh atau disarankan untuk menerima kesempatan yang ada di depan kita selama itu bagus. Baik, untuk poin tertinggi ada di B, poin ketiga ada di D, poin kedua ada di A, dan poin ke-1 ada di C. Kenapa poin keempat ada di A? Karena kita menerima beasiswa tersebut memberi penjelasan kepada pimpinan bahwa kita menerima, lalu juga berterima kasih. Oke, paham ya teman-teman? Soal selanjutnya, atasan berencana memberikan beasiswa pada karyawan yang memenangkan target bulanan di triwulan ini. Anda adalah salah satu karyawan yang menginginkan beasiswa tersebut. Bagaimana sikap Anda? Oke, baik, sebelumnya ini adalah aspek pengembangan diri, di mana kita menginginkan beasiswa tersebut. Kita evaluasi dulu yang A, mengevaluasi pekerjaan lama dan menemukan strategi yang tepat untuk mencapai target. Ini bagus ya teman-teman, kita mengevaluasi pekerjaan lama dulu, bagaimana pekerjaan kita yang dahulu, apakah itu efektif, apakah itu ada kekurangan. Lalu berdasarkan evaluasi tersebut kita menemukan atau mencari strategi yang tepat untuk mencapai target. Lalu yang B, mencari strategi terbaik supaya dapat memenangkan target. Sebenarnya ini baik yang teman-teman, namun lebih lengkap yang A, karena sebelum mencari strategi kita mengevaluasi pekerjaan yang lama, sehingga solusi atau target yang kita gunakan itu lebih tepat.
Lalu yang C, tidak ingin bersaing karena sudah yakin dengan kemampuan diri. Ini kurang tepat ya teman-teman, karena ada kata-kata tidak ingin bersaing, berarti tidak ingin mengembangkan diri, dan juga sudah yakin dengan kemampuan diri. Ini terkesan sombong. Jadi saran saya tidak untuk dipilih ya teman-teman. Lalu yang D, berusaha menjalankan strategi apapun yang dapat memenangkan target bulan ini. Ingat teman-teman, di sini ada kata-kata apapun. Apapun ini, apakah teman-teman akan menjalankan apapun, baik itu buruk atau negatif? Tidak ya teman-teman. Tidak ya teman-teman. Sebisa mungkin kita menjalankan persaingan ini dengan strategi yang terbaik, juga dengan cara yang baik, tidak menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Soal selanjutnya, etos kerja di perusahaan Anda menurun disebabkan kurangnya kesadaran karyawan mengenai sistem kerja. Apabila dibiarkan, hal ini dapat memicu turunnya kredibilitas perusahaan Anda di mata klien. Sebagai pimpinan, apa yang Anda lakukan? Baik, ini masuk dalam aspek pengembangan orang lain. Tadi ada pengembangan diri, dan ini adalah pengembangan orang lain, di mana pimpinan ingin mengembangkan karyawannya. Langsung saja kita analisis opsi A. Anda percaya bahwa etos kerja dapat meningkat dengan sendirinya sesuai dengan kondisi psikologis karyawan. Mohon maaf. Ada kata-kata Anda percaya bahwa etos kerja dapat meningkat dengan sendirinya. Berarti ini di sini Anda tidak ingin melakukan apapun ya teman-teman. Anda tidak berinovasi. Anda hanya menunggu kondisi psikologis karyawan membaik. Ini tidak ya teman-teman, tidak untuk dipilih. Lalu yang B, Anda memerintahkan karyawan untuk memperbaiki etos kerja dan sedikit memberi hukuman. Ini hanya ada kata memerintahkan ya teman-teman, ini kurang berinovasi. Anda tidak memiliki inovasi dalam mengembangkan karyawan, apalagi di sini ada hukuman. Oke. Lalu yang C, memanggil setiap pimpinan divisi untuk mengingatkan karyawan mereka masing-masing. Di sini juga kurang efektif ya teman-teman, karena Anda hanya memanggil setiap pimpinan divisi, menyerahkan tugas Anda kepada pimpinan divisi untuk mengingatkan karyawan mereka masing-masing. Ini kurang efektif ya teman-teman, karena Anda tidak berhadapan langsung dengan karyawan Anda, hanya berhadapan dengan pimpinan divisi. Lalu yang D, membuat sosialisasi dan mengarahkan karyawan tentang pentingnya sistem kerja untuk ditaati bersama. Bagus ini ya teman-teman, ada kata-kata membuat sosialisasi. Anda berarti mensosialisasikan sistem kerja Anda, lalu mengajak dan mengarahkan karyawan tentang pentingnya sistem kerja untuk ditaati bersama. Ini berarti Anda berinovasi dan berkomunikasi langsung kepada karyawan Anda. Baik, berarti ini poin yang tinggi ada di D. Sebelumnya ini adalah aspek pengembangan orang lain. Poin tertinggi ada di D, poin 3 ada di C, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di A. Oke, paham ya teman-teman? Nah, kita lanjut. Karyawan yang sampai kantor paling pagi pada hari itu adalah Anda. Anda mendapati banyak lampu kantor yang tidak dapat berfungsi. Hal itu terasa aneh karena baru minggu lalu pihak sarana dan prasarana mengganti lampu-lampu tersebut. Kemungkinan besar terjadi korslet pada jaringan listrik kantor. Baik, konteksnya di sini adalah aspek integritas ya teman-teman. Yang A, menunggu rekan yang lain datang dan membicarakannya. Kurang tepat ya teman-teman, karena Anda ini tidak ada hubungannya antara tidak menyelesaikan masalah karena Anda hanya membicarakannya kepada rekan-rekannya. Lalu yang B, menunggu atasan datang dan melaporkannya. Kurang tepat ya teman-teman, karena atasan sebaiknya tidak mengurusi hal remeh-temeh seperti mengurusi lampu. Tidak ya teman-teman, kurang tepat. Yang C, menunggu pihak sarana dan prasarana datang dan melaporkannya. Oke, ini tepat ya teman-teman, karena yang bertanggung jawab kepada
Lampu kantor yang tidak dapat berfungsi adalah pihak sarana dan prasarana. Kenapa bukan yang D? Segera pergi ke Turserba dan membeli lampu untuk memasangnya sendiri, karena itu terlalu beresiko ya teman-teman. Di sini ada kata-kata dalam soal banyak lampu, berarti banyak dana yang akan Anda keluarkan untuk membeli lampu kantor, padahal kita tidak tahu apakah sarana prasarana sudah memiliki lampu cadangan atau memiliki dana darurat atau belum, seperti itu, atau memiliki lampu yang memang sudah menjadi pedoman mereka, memang sudah menjadi standar mereka, kita juga tidak tahu. Lalu yang selanjutnya, ada kemungkinan besar bahwa terjadi korslet pada jaringan listrik. Ini terlalu beresiko ya teman, apabila kita memasangnya sendiri, terlalu berbahaya ya teman-teman. Jadi pergi ke Tosriba dan beli lampu lalu memasangnya sendiri, dua-duanya memiliki resiko, jadi ini sebaiknya tidak kita pilih. Poin 3 ada di A, poin 2 ada di B, dan poin 1 ada di D. Paham ya teman-teman? Lalu soal selanjutnya, pada suatu proyek Anda bertugas sebagai penanggung jawab. Proyek tersebut berisi fresh graduate dengan berbagai latar belakang pendidikan. Bagaimana cara Anda membagi tugas secara adil? Ini masuk dalam aspek kerjasama. Oke, lah sebentar teman-teman. Yang A, membagi tugas berdasarkan pengalaman mereka. Oke, di sini ada kata-kata fresh graduate. Fresh graduate yang mana konteksnya semua dianggap sama, semua dianggap sebagai pekerja yang perlu dibimbing. Jadi kurang tepat ya teman-teman apabila kita melihat mereka berdasar pengalaman mereka. Mungkin ada sebagian dari mereka yang sudah mempunyai pengalaman, namun tetap kita bimbing. Lalu yang B, tugas berdasarkan minat dan passion. Ini terlalu ribet ya teman-teman, karena kita tidak tahu minat dan passion mereka, karena nanti ujung-ujungnya mereka akan memilih sendiri dan itu tidak efektif, tidak menyelesaikan masalah. Lalu yang C, membagi tugas berdasarkan saran dari HRD. Oke, HRD memang tahu ya teman-teman tentang apa yang bisa mereka lakukan, tapi HRD juga mempunyai data-data berdasarkan latar belakang pendidikan mereka. Oke, apabila teman-teman bertanya kepada HRD pun, HRD akan menyarankan Anda untuk membagi berdasarkan latar belakang pendidikan mereka. Jadi jawaban yang paling efektif itu ada di opsi D, lalu poin 3 ada di opsi C, poin 2 ada di opsi B, dan poin 1 ada di opsi A. Baik, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video kita kali ini. Apabila teman-teman mempunyai pendapat yang berbeda, boleh sekali teman-teman untuk menulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Dan tidak ketinggalan, selamat berjuang, jaga kesehatan selalu, dan semoga sukses di seleksi P3K 2024 kali ini.